saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini pagi ini renungan firman yang saya ambil di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Dengan tema di sini aku berharga di mata Tuhan. Tertulis demikian firman Tuhan ya, saya akan bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 43 ini bercerita sedikit tentang sejarah Israel ya. Bercerita tentang bagaimana Allah menyertai bangsa Israel, di mana sebelumnya dengan murkanya Allah menantang bangsa Israel yang menyembah ilah atau Allah lain nih. Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel apakah ilah atau Allah lain itu yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka nih. Apakah Allah itu, ilah lain yang disembah mereka, mampu menolong mereka? Sebelumnya dahulu bangsa Israel itu dibuang ke Babel ya. Di daerah Babel itu tempatnya penuh dengan orang yang menyembah berhala-berhala nih. Mereka ditindas di sana. Di sana mereka terbuang dan mungkin bangsa itu saat itu hampir terhapus ya. Dan ternyata Allah atau ilah lain itu yang mereka sembah tidak sanggup menolong mereka. Allah itu, Allah yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa bagi mereka. Pasal 43 ini membahas yaitu kelepasan bangsa Israel. Allah mengangkat mereka kembali. Allah menebus dan menyelamatkan Israel untuk membuka umat manusia di bangsa Israel itu ya. Dan membuktikan bahwa Allah itu hidup. Allah itu dahsyat dan luar biasa. Allah yang sanggup menolong dan mengeluarkan mereka dari keterbuangan tersebut ya. Pasal ini menceritakan bahwa Israel itu berharga di mata Tuhan. Allah sejatinya sangat mengasihi Israel, umat pilihannya. Israel sebagai bangsa yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sekarang saya mau menceritakan bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ada pertanyaan saudaraku yang terkasih. Who am I? Siapakah aku? Siapakah diri kita? Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang punya kekuatan besar. Pertanyaan yang jawabannya dapat sanggup untuk menggerakkan dan mengubah hidup saudara dan saya. Sebelumnya, saya akan menceritakan sebuah cerita ilustrasi ya, kisah yang sangat menarik ya. Kisah ini menceritakan bahwa seperti Tuhan mengangkat bangsa Israel kembali karena berharga di mata Tuhan sebagai umat pilihannya. Demikian kita, demikian saya, demikian saudara, kita diangkat karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, ilustrasinya akan saya ceritakan di sini. Suatu hari seorang guru sekolah dasar sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada murid-muridnya ya. Anak-anak, menurut kalian siapa Tuhan itu? Lalu satu persatu anak-anak muridnya menjawab dari pertanyaan guru tersebut sesuai dengan gambaran yang mereka punya masing-masing. Seorang anak yang ayahnya seorang hakim, dia berkata, Tuhan itu seperti hakim, Bu, karena suatu hari ia akan menghakimi semua umat manusia.
Anak yang lain, yang ayahnya seorang dokter, juga berkata, Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena ia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Anak yang lainnya, yang ayahnya seorang konglomerat, seorang yang kaya, dia berkata, Tuhan itu seperti konglomerat, Bu, karena ia sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Demikian nih, satu persatu anak-anak murid menjawab pertanyaan dari ibu tersebut, ibu guru tadi, sesuai dengan gambaran yang mereka punya tentang ayahnya, kehidupan ayahnya, pekerjaan ayahnya masing-masing ya. Lalu tiba-tiba nih, ada giliran anak yang terakhir. Namun sayang anak ini tidak seberuntung anak-anak yang lain ya. Karena ia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Bahkan anak ini tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan ibu guru tadi. Bahkan ia hanya menundukkan kepalanya, lalu ibu guru bertanya kembali kepada anak ini. Nak, tolong dijawab. Menurut kamu, siapa Tuhan itu? Perlahan ia mengangkat wajahnya, dengan suara bergetar ia berkata, Tuhan itu seperti pemulung. Serempak semua satu kelas bingung dan ramai dengan jawaban anak ini. Lalu ibu guru tadi bertanya kembali kepada anak ini, kenapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung, nak? Sambil menitikkan air mata, anak itu berkata, pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, membersihkan dan menjadikan berguna. Satu kelas yang tadinya riuh berubah menjadi hening. Sambil menangis, anak itu berkata, demikian dengan hidup saya, Bu. Ketika ayah saya menemukan saya di pinggir jalan, dia membawa saya pulang ke rumah dengan mengasuh saya. Dia mendidik saya sampai saya bisa sekolah di tempat ini. Saya tidak tahu hidup saya hari ini kalau waktu itu ayah saya tidak memungut saya dari jalan. Ibu guru dan anak-anak teman semua sekelas menangis dan memeluk anak itu. Haleluya. Sebagaimana halnya saudara-saudaraku dengan cerita tadi, anak itu begitu hidup juga anak itu akan hidup hari ini karena kasih karunia. Ia diangkat dari jalan, diangkat menjadi anak dan berguna di mata setiap orang-orang ya. Hingga akhirnya anak ini bisa berguna, bisa hidup dan bisa menjadi berkat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih yang saya semua sampaikan, apapun hidup kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur, kita percaya, kita semua berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sebuah cerita ilustrasi tadi, kisah yang sederhana tapi menyentuh hati ya. Kisah tentang seorang ibu guru dasar yang menanyakan kepada muridnya tentang siapakah Tuhan menurut pandangan kita ya. Anak-anak itu tadi menjawab berbagai macam jawaban seperti yang dia kenal sebagai gambaran bapaknya ya. Ada yang mengatakan karena bapaknya seorang hakim, karena ia akan menghakimi dunia, mengatakan Tuhan itu seperti hakim, karena ia akan menghakimi dunia. Ada yang berkata sebagai dokter, karena ia menyembuhkan. Ada yang berkata sebagai konglomerat, karena ia memberi segala yang kita minta. Tetapi anak tadi dengan keterbatasan, dengan kesederhanaannya sebagai pemulung, dia mengatakan Tuhan sebagai pemulung yang memungut yang tidak berguna tadi menjadi berguna. Demikian dengan hidup kita, kita diangkat oleh Tuhan menjadi hidup berguna di mata Tuhan. Haleluya. Pesan utama dari kisah ini yang mau di-sharingkan yaitu pertama, Tuhan memungut kita dari kehidupan yang hancur. Saudara, kisah ini menggambarkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa ya. Kita semua dulunya seperti sampah di mata Tuhan, hidup dalam dosa, kotor dan tidak berharga. Namun karena kasih Tuhan memandang
tidak memandang jijik, tidak menolak kita, justru datang dan memungut kita. Seperti tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 3, saya akan bacakan di sini. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, meneguhkan langkahku. Tuhan tidak hanya mengambil kita dari lumpur dosa ya, tetapi Ia membersihkan kita dengan darah Kristus, mengangkat martabat kita dan menjadikan anak-anak Allah yang ada di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 ya. Yang kedua, Tuhan melihat nilai di balik kotoran. Seorang pemulung melihat sesuatu itu barang-barang yang terbuang ya, namun baginya ada nilai dari barang-barang tersebut. Demikian juga Tuhan melihat di balik kehidupan kita yang rusak, Dia akan mengangkat kita menjadi nilai yang berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 tadi mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mungkin orang lain menganggap kita tidak berguna. Mungkin dunia membuang kita, tetapi Tuhan berkata, aku dan saudara kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga di sini yang mau saya sharingkan yaitu dari sampah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan memungut kita, Ia tidak berhenti di situ saja ya saudara-saudaraku ya. Bahkan Dia membersihkan kita, memperbaharui setiap hidup kita dan menjadikan kita alat kemuliaannya. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 mengatakan, jadi siapakah yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bukan lagi barang bekas. Bahkan di sini kita dikatakan kita adalah ciptaan baru yang sudah dimurnikan oleh kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menilai diri kita itu dari apa yang dunia lihat ya. Mungkin dari penampilan, pekerjaan, kekayaan, atau keberhasilan kita. Namun Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda nih. Di mata dunia kita mungkin tidak dianggap, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, saudara-saudaraku. Tapi ingat, oleh siapa yang memiliki kita. Dan kita dimiliki oleh Tuhan kita sendiri. Haleluya. Tadi dikatakan berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Yaitu kita buka di Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Mazmur 139 ayat 13 sampai ke-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita berharga di mata Tuhan karena apa? Tuhanlah yang menciptakan kita dengan maksud dan tujuan tertentu. Haleluya. Kita diciptakan secara unik dan penuh maksud, saudara-saudaraku. Tidak satu pun manusia yang lahir karena kebetulan ya. Tuhan menenun hidup kita dengan rencana ilahi, rencana Allah yang ajaib. Bahkan hal-hal yang kita anggap kekurangan pun Tuhan bisa pakai menjadi keindahan. Karena itu jangan merasa hidup kita tidak berarti. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan ya. Haleluya. Yang kedua, maksud tujuan kenapa kita merasa berharga di mata Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke-19.
Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Berarti di sini kita berharga di mata Tuhan karena apa? Karena Tuhan menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Ya. Nilai sejati seorang ditentukan oleh harga yang dibayar untuk menebusnya. Dan untuk itu, dan untuk kita, Tuhan Yesus rela memberikan hidupnya di kayu salib, saudara-saudaraku. Dunia mungkin menganggap kita sampah ya. Tetapi ingat, di mata Tuhan, kita cukup berharga karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan darah anaknya sendiri ya. Oleh karena itu, kita sangat berharga di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan ukur nilai diri kita dengan pandangan manusia, tetapi mari kita pandang dengan kasih salib Kristus di hidup kita ya. Ya, yang ketiga, Tuhan memelihara dan menyertai kita karena kita berharga. Kita baca di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jika Tuhan saja bisa memelihara burung dan bunga di padang, tentu juga kita percaya Tuhan juga pasti memelihara kita, saudara-saudaraku. Kadang kita khawatir tentang masa depan nih, kebutuhan atau penderitaan, tetapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Itu berarti apa? Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya untuk kita berjalan sendirian. Kita akan selalu beserta di dalam kasih Kristus. Haleluya. Di sini segala sesuatunya, saudara-saudaraku, percayalah kita berharga di mata Tuhan. Ya, apapun itu, kita sudah dipungut dari yang tidak berharga. Kita sudah dibersihkan, disucikan dalam hati pikiran kita dengan kasih Kristus untuk kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sebagai penutup, saya akan tunjukkan di hadapan saya di sini ada uang $100 ya. Oke. Seperti uang kertas ini, walaupun maaf kalau ini pun saya kusut, saya lipat begini ya. Ataupun kotor, ataupun terinjak, saya mau katakan ini tidak merubah value, tidak merubah nilai harga dari kertas uang ini ya, seharga $100 ya. Kalaupun ini saya kusut-kusutkan, saya lempar, saya injak maaf sampai kotor, pasti orang tahu nilai ini sangat berharga ya. Pasti bisa ada nilainya. Begitu juga kita di mata Tuhan. Dosa, kekotor pun, mungkin perasaan kita pernah diinjak orang yang tidak berharga atau kegagalan tidak mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan. Kita dipungut dari yang kotor, dibersihkan, dan diangkat menjadi berharga. Seperti nilai ini, apapun itu yang terjadi, tetap menunjukkan nilai yang sangat berguna. Begitu dengan hidup saya dan saudara. Itu aja sharing firman yang saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan, semoga sharing firman ini menjadi berkat buat kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Dengan
dengan kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku, amin, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur Kau angkat kami, Tuhan. Kau bawa kami terbang bersama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, ya Aba. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan. Engkau boleh memberikan suatu firman kebenaran-Mu untuk kami hidup bersyukur dalam setiap keadaan yang kami, Tuhan. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Allah yang sudah Engkau angkat, Tuhan. Karena kami percaya kami semua berharga di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Engkau, Bapa. Kami juga berdoa segala sesuatunya dalam kehidupan kami, Tuhan. Berilah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan karakter gambar kasih Kristus dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, berkati setiap keluarga, Tuhan. Urapi kami, berkati setiap hidup kami dalam pekerjaan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami imankan, kami terima berkat itu dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Mari katakan haleluya, amin, amin, amin.